Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qassasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik wa kana lirasuli ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullah qudiya bil haqq wa khasira hunalika mubtilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada kamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seseorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada hal-hal yang batil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas perjuangan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, yang karenanya kita bisa mempelajari ilmu tauhid, sehingga kita bisa keluar dari gelapnya kesyirikan menuju terang benderangnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang karenanya juga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena ketika Nabi Muhammad SAW, seandainya beliau mau menerima tawaran orang-orang Quraisy untuk meninggalkan dakwah ini, diberikan tawaran dunia, diberikan tawaran tahta, jabatan, bahkan wanita, kami akan beri kepadamu wahai Muhammad, istri-istri yang paling cantik. Akan tapi jawaban beliau, wallahi, demi Allah, yang tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Dia. Aku tidak akan meninggalkan perkara ini sampai Allah takdirkan aku meninggal di jalannya atau aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditawari kembali oleh orang-orang musyrikin melalui pamannya Abu Talib. Rasulullah SAW bersabda, mengatakan, aku tidak akan meninggalkan Islam dan aku tidak akan berhenti mendakwakan Islam meskipun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Itu nggak akan ditukar oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga pelajaran terbaik adalah pelajaran tentang sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana makhluk sempurna ini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayatnya, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah SAW adalah Quran. Quran itu adalah mukjizat yang paling sempurna, sehingga ketika Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah sebagai akhlaknya seperti Al-Quran, berarti Rasulullah adalah makhluk yang tidak bisa salah, maksum, bebas dari kesalahan dan dosa. Kalau kita tidak ada yang maksum. Jangankan kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum itu tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Dijaga oleh Allah dari dosa dan kesalahan, serta diampuni oleh Allah SWT kesalahan-kesalahan beliau. Nah, kita masih membahas peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ini adalah peperangan yang terdahsyat dan paling besar yang pernah kaum muslimin lalui semasa kehidupan
atau masih hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah pintu pertama dalam penaklukan negeri-negeri di negeri Syam. Ya, ini adalah benteng pertama atau pintu pertama penaklukan-penaklukan di negeri Syam yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, perang ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah. Jadi 8 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah. Mu'tah ini adalah nama tempat di Syam yang berada jaraknya sekitar 2 hari perjalanan dari Mu'tah ini ke Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi dekat Masjidil Aqsa. Sebab-sebab peperangan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yang kemarin, sampai ke wasiat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada 3 sahabat. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harisah sebagai panglima pasukan. Seraya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila Zaid terbunuh, maka Ja'far bin Abu Talib menjadi panglimanya. Dan apabila Ja'far meninggal atau syahid, maka Abdullah bin Rawahah yang menjadi panglima atau pemimpin perang. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat bendera beliau yang berwarna putih, yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan memberikannya kepada Zaid bin Harisah sebagai panglima utamanya. Kemudian Rasulullah SAW melepas pasukan Mu'tah sebanyak 3.000 pasukan, 3.000 sahabat, dan ini adalah jumlah terbesar pasukan yang bisa dikumpulkan kaum muslimin untuk memerangi sebuah negeri. Karena tidak ada sejarah yang mencatat sebelum peperangan ini kaum muslimin bisa mengumpulkan pasukan sampai 3.000. Itu nggak ada. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat pasukan itu dilepas oleh Rasulullah SAW, mereka hendak bersiap berangkat ke Mu'tah. Masyarakat Madinah hadir melepas kepergian mereka bersama Rasulullah SAW, memberikan salam kepada mereka. Ketika itu, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas Abdullah bin Rawahah, salah seorang panglima pasukan itu menangis karena di saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam surat Maryam. Allah SWT berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu keniscayaan, kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, ini ayat yang membuat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala menangis. Kenapa menangis? Karena saking takutnya. Abdullah bin Rawahah, sahabat, syahid di Mu'tah. Kan tapi Allah SWT menurunkan ayat ini, beliau menangis karena khawatir dirinya menjadi salah satu yang diancam oleh Allah, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan akan mendatangi neraka tersebut. Padahal ayat ini sebagai peringatan kepada umat manusia, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan memasuki surga, dan siapa yang berpaling dari jalan Allah dan Rasulnya, maka bagi mereka adalah hal yang sia-sia di dunia dan akan merugi di akhirat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
pasukan Islam bergerak dan suasana yang sangat menegangkan pada saat itu. Pasukan Islam bergerak menuju utara hingga singgah di sebuah daerah yang bernama Ma'an. Ma'an, mim, ain, ainnya panjang, kemudian nun, Ma'an. Sebuah kawasan di negeri Syam setelah Hijaz Utara. Jadi kalau kita belajar fikih atau belajar sirah, itu ada istilah Hijaz. Nah, itu berarti 3 kota. Ya. Mekah, Madinah, kemudian Taif. Nah, ada juga yang berpendapat memasukkan Jeddah juga ke Hijaz. Ya. Jadi Hijaz itu hanya beberapa kota itu. Jadi kalau sebelah utaranya berarti sebelah utara yang mau ke arah Syam, ke negeri Syam. Kemudian ketika itulah para informan atau mata-mata menyampaikan bahwa Kaisar Heraklius telah sampai di negeri Ma'an atau kota Ma'an dengan membawa pasukan berkekuatan 100.000. 100.000 pasukan. Jadi Heraklius, Kaisar Heraklius, kalau bahasa Inggrisnya Hercules, ya, kuat, mukul besi, besinya bengkok. Itu kartun. Ya. Tapi kalau Kaisar Heraklius itu kalah di peperangan Mu'tah ini. Ya. Jadi kembali lagi kita tekankan kepada anak-anak kita bahwa Islam itu adalah pusatnya pahlawan. Pusatnya pahlawan. Dan mereka itu tidak punya pahlawan. Maka mereka menciptakan Superman. Mereka menciptakan Batman. Mereka balik alur sejarah. Ya. Kalau kita lihat, siapa yang bisa mengalahkan Khalid bin Walid? Nggak ada. Siapa yang bisa mengalahkan para sahabat radhiyallahu taalaan? Orang-orang Persia luluh lantah di zaman Umar bin Khattab. Romawi kalah di Mu'tah. Dunia kalah oleh Turki Utsmani. Spanyol kalah sama Abdurrahman Ad-Dakhil. Hanya beberapa orang, ya, daerah Andalus itu mampu mendirikan Daulah Umayyah Ats-Tsani. Ya. Setelah Daulah Umayyah runtuh di Timur Tengah, ya, mereka lari ke Afrika Utara, kemudian menyeberang ke Andalus. Hanya beberapa orang keturunan dari Bani Umayyah mampu mendirikan daulah yang bertahan 800 tahun. Ya, menguasai Andalus. 800 tahun kaum muslimin menguasai Andalus. Hanya beberapa orang. Bagaimana ketika dinasti yang baru muncul, dinasti Mamluk dari Mesir, Nuruddin Az-Zanqi, itu mampu menghalau kekuatan pada saat itu, yang Baghdad pun hancur oleh tentara Mongol. Nah, terjadilah peperangan di daerah dekat Palestina. Apa nama peperangannya? Ain Jalut. Ya. Jadi ada tempat itu namanya peperangan Ain Jalut. Mohon dikoreksi. Itu ada tempat pasukan Mongol yang sudah meluluhlantahkan Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, daulah terbesar yang bertahan ratusan tahun. Nah, itu diluluhlantahkan oleh orang-orang Mongol. Mereka ingin meluluhlantahkan Palestina, kan, tapi mereka kalah oleh orang-orang Mamluk. Mamluk ini berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti sebenarnya mereka itu mantan budak. Mantan budak yang mendirikan daulah. Itu habis mereka. Yang dari Mamluk ini, dari Nuruddin Az-Zanqi ini akan muncul, ya, pahlawan perang salib. Salahuddin
Al-Ayyubi. Mereka nggak punya, ya. Mereka nggak punya pahlawan. Mereka buat-buat aja. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, 3.000 kaum muslimin berhadapan dengan 100.000 pasukan yang sudah disiapkan oleh Heraklius. Matematikanya nggak ketemu. Ya. Kita hitung 3.000 lawan 100.000, nggak ketemu. Dan pasukan Romawi ini memang dikenal sebagai pasukan yang terelit pada saat itu. Arab nggak ada yang melihat. Arab ini nggak ada yang dilihat, yang tidak ada kebudayaan pada saat itu, nggak dilihat Arab ini. Makanya penjajah itu belum pernah menjajah Arab. Hanya setelah mendekati selesainya perang dunia yang kedua itu baru tuh. Jadi Timur Tengah itu dibagi dua. Yang satu diberikan kepada Inggris, yang satu diberikan ke Prancis. Kita bisa cek, ini sejarah. Prancis itu rata-rata memegang Syam dan Afrika. Inggris itu rata-rata memegang daerah Irak, daerah Jazirah Arab, dan negeri Yaman, dan negeri-negeri yang di sebelah Yaman. Itu biasanya seperti itu. Nah, mulailah mereka dipecah belah. Mereka kaum kafir itu sadar bahwa kaum muslimin ini adalah singa. Dan mereka harus tidur. Kalau mereka bangun atau sadar bahwa mereka harus bersatu dalam menegakkan kalimat Allah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, satu pemikiran, itu mereka nggak boleh seperti itu. Kalau mereka bersatu, bayangkan saja kalau seluruh kaum muslimin di dunia ini bersatu di bawah satu pemimpin, gimana? Sudah selesai. Makanya mereka sadar, nggak boleh. Mereka harus tetap tidur. Bila perlu tiap malam nyanyi ini nabobo, suruh bobok terus. Jangan bangun, jangan pernah bangun. Ada yang mau bangun, sikat. Ada yang mau bangun, sikat. Emang seperti itu orientalis. Bagaimana kita baca sejarah Aceh, Sunok Gorgoronya membangun masjid di Aceh kan? Bila perlu dibangunkan masjid yang lebih gede. Tapi seperti itu. Tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, terjadi majelis permusyawaratan di negeri Ma'an atau di daerah Ma'an. Kaum muslimin tidak pernah memprediksi bahwa mereka akan berhadapan dengan 100.000 pasukan ini. Ini sangat besar. Bahkan Khandaq itu nggak ada apa-apanya dibanding 100.000 ini. Peperangan Khandaq, pengepungan Madinah dikepung, itu sudah membuat gentar kaum muslimin. Kalau tidak karena parit dan rasa takut yang Allah masukkan ke hati-hati kaum musyrikin, selesai Madinah. Kan tapi ini 10 kali lipatnya dari Khandaq. 100.000 ini tidak pernah dibayangkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka bermusyawarah ingin menyerang 100.000 pasukan ini secara mendadak. Kemudian karena apa? Kalau tidak diserang secara mendadak, 3.000 pasukan ini nggak ada apa-apanya. Sekali serangan dari 100.000 ini selesai. Kemudian apakah pasukan yang kecil ini mampu menyerang pasukan yang besar dan kuat seperti lautan katanya? Kata imam-imam tarikh, imam-imam ulama-ulama pakar sejarah, pasukannya itu seperti lautan. Ada yang mengatakan sekitar 200.000 pasukan tambahannya. 200.000. Ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 200. Kemudian mereka kaum muslimin bingung
2 malam mereka tinggal di kota Ma'an, memikirkan apa yang akan mereka lakukan dan pertimbangkan tindakan yang terbaik. Kemudian berkata salah satu di antara sahabat, kita akan sampaikan surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberitahukan bahwa jumlah musuh, ya, sangat banyak. Setelah itu entah Rasul akan mengirimkan al-madad. Al-madad itu bantuan, atau memerintahkan dengan suatu perintah yang harus kita kerjakan. Namun sahabat yang mulia Abdullah bin Rawaha menolak usulan tersebut dan membangkitkan semangat kaum muslimin. Beliau berkata, wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian benci, maksudnya apa? Kematian. Ya. Itu justru adalah tujuan kita berpergian sampai ke negeri ini. Kemudian untuk mencari syahadat, kita tidaklah memerangi manusia karena jumlahnya. Kalau kita memerangi manusia karena jumlahnya, tentulah tidak ada perang Badar. 300 pasukan melawan 1000. Nggak ada perang Badar. Kemudian kekuatan yang banyak dan jumlah yang banyak, tidaklah kita memerangi mereka kecuali karena agama ini Islam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Maka berangkatlah, sesungguhnya ini hanyalah 2 kebaikan, kemenangan atau syahadah. Karena Umar bin Khattab pernah berkata, ya, kami ini adalah kaumun, nahnu qaumun a'azzaniyallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan karena Islam. Sebelum Islam, apa istimewanya bangsa Arab? Tidak ada. Kebudayaan tidak ada. Dilirik aja enggak ada. Namun setelah munculnya dakwah Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan saling bertambah jumlah kaum muslimin, menjadi sebuah daulah, mendirikan pusat pemerintahan mereka di kota Madinah, barulah orang-orang selain bangsa Arab, khususnya orang-orang musyrikin itu melirik, melirik peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya diambillah keputusan sesuai dengan pendapat Abdullah bin Rawaha. Karena jarak yang ditempuh dari negeri Syam ke Madinah, itu kalau kita mengirimkan surat dulu, itu berapa hari sampainya. Keburu telat. Karena 100.000 pasukan sudah di satu kota. Kemudian pasukan kaum muslimin sepakat mengambil pendapat Abdullah bin Rawaha, bergerak menuju ke arah musuh yang berada di kota Ma'an. Taharrakal jaisil islami, pasukan Islam itu bergerak menuju ke arah musuh. Setelah pasukan Islam menghabiskan waktu 2 malam, mereka kemudian bergerak menuju lokasi musuh, hingga akhirnya kedua pasukan tersebut bertemu dengan pasukan Heraklius. Jadi pasukan kaum muslimin dan pasukan Heraklius bertemu. 2 pasukan ini bertemu di sebuah daerah yang bernama Balqa, yang disebut sebagai Masyarif. Kemudian musuh-musuh pun mendekat, sementara kaum muslimin itu menarik diri ke Mu'tah. Nah, sebenarnya Mu'tah ini ada di kota Balqa juga. Nah, tapi sudah masuk ke nama tempat Masyarif, kaum muslimin menarik diri, mundur sedikit. Nah, itu kota disebut kota Mu'tah. Lalu membuat camp di sana dan melakukan pergerakan, pengaturan strategi,
menjadikan Qutbah bin Qatadah sebagai komandan, komandan yang memimpin di sayap kanan. Jadi pasukan Islam ini strateginya itu-itu aja. Jadi peperangan zaman dulu ya itu-itu aja. Yang membedakan hanya jumlah dan cara mereka berperang. Ya, kalau zaman sekarang beda. Gak usah capek-capek buka laptop pencet tweet gitu. Itu nuklir. Ya, kalau zaman dulu itu masih manual. Sayap kanan itu biasanya pasukan berkuda. Kemudian Ubadah bin Malik Al-Ansari ya, sebagai komandan di sayap kiri. Kemudian di sanalah di Mu'tah dua kelompok bertemu dan dimulai pertempuran sengit. 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 prajurit Romawi. Pertempuran berjalan luar biasa. Karena tidak pernah dicatat oleh sejarah sebelumnya ada pertempuran sedahsyat itu. Kemudian dengan penuh rasa takjub dan kebingungan, akan tapi bila angin keimanan bertiup kepada kaum muslimin dan di dada-dada kaum muslimin, maka iman itu akan menjadi sebuah keajaiban. Yang gak dimiliki oleh mereka itu iman. Kalau mereka memiliki iman, buat apa kita berperang? Gak boleh ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang sangat agung, maka ya hamasah mereka, semangat mereka itu bertambah kembali. Zaid bin Harisah adalah orang kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa Zaid bin Harisah menjadi orang kesayangan? Karena beliau adalah anak angkatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berarti anak angkatnya Rasul, berarti Zaid bin Harisah ini 24 jam bersama Rasul. Hampir 24 jamnya hidupnya bersama Rasul. Bahkan Rasul pernah mengangkat dia Zaid bin Muhammad. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ya membatalkan, tidak boleh ya. Anak angkat tidak boleh membawa nasab dari bapak angkatnya. Maka kembalilah nama Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Harisah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah taala, beliau radhiyallahu taalaan mengambil panji bendera la ilaha illallah dan mulai berperang dengan sangat gagah dan berani, kecuali Zaid bin Harisah ini adalah sahabat yang memang imannya, kecintaannya ini Rasul itu nomor satu. Tentu saja setelah Allah SWT. Sehingga Zaid bin Harisah ini semangatnya luar biasa dalam berperang. Ketika itu dia radhiyallahu taalaan bertempur dengan luar biasa. Gak ada yang semangat melebihi Zaid bin Harisah kecuali para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Tapi orang-orang kafirin, Kaisar Heraklius dan komandan-komandannya itu nggak ada yang berperang seperti Zaid bin Harisah. Kemudian ia berperang dengan sangat bagus. Kita tahu siapa yang bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dari depan tidak bisa. Dari belakang. Kita tahu siapa yang membunuh Umar ibn Khattab. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ditusuk Umar bin Khattab dari arah belakang juga. Kita tahu siapa yang membunuh Zaid bin Harisah. Ketika bertempuran itu mereka tidak bisa melawan sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an face to face. Akan tapi mereka
menghujani para sahabat radhiyallahu taala anhum, terutama panglima-panglima mereka, oleh panah dan ujung-ujung tombak musuh. Jadi tombak itu nggak ada yang dekat, lempar aja semuanya. Nggak ada yang bisa mengalahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan gugur sebagai syahid. Ketika itu bendera, bayangkan saja sahabat ya, sekelas Zaid bin Harisah sambil memegang panjinya Rasul SAW. Panji ini adalah tanda. Kalau panji, bendera sebuah pasukan itu jatuh, maka selesai, kalah. Jadi sebelum bendera itu jatuh, bendera itu diambil oleh Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu taala an, mengambil alih pasukan kaum muslimin dan mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Zaid bin Harisah syahid, maka yang menjadi pemimpin adalah Ja'far. Kemudian Ja'far mulai berperang dengan gaya Bani Hashim. Ya, kita tahu Bani Hashim pendekar semua. Ya. Bahkan Abu Talib pada waktu Rasulullah SAW masih dilindungi oleh Abu Talib, itu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani untuk membunuh Rasul karena di bawah perlindungan Abu Talib. Kemudian Ja'far bin Abu Talib itu berperang dengan gagah berani. Seakan-akan ini panglima lebih bagus dari Zaid bin Harisah yang terbunuh tadi. Kemudian ketika Ja'far ini sedikit merasa kelelahan dalam pertempuran, maka Ja'far melompat dari atas kudanya. Jadi bertempur di atas kudanya. Di atas kuda memegang panji sambil berperang di atas kuda. Makanya kata Rasulullah SAW, ajarkan kepada anak-anak kalian itu berkuda. Itu yang pertama. Yang kedua, berenang. Yang ketiga, memanah. Ini olahraga yang sekarang kalau ada yang murah enak, ya. Kalau ada yang murah enak. Sekarang mahal-mahal. Berkuda aja mahal sekarang. Luar biasa. Kecuali satu, ya. Ada di Condet tuh. Tiap hari Jumat Anda lihat satu orang naik kuda. Kadang ditaruh di pinggir masjid. Ada satu orang. Kemana-mana tiap hari Jumat dia naik kuda. Dia punya sendiri kudanya. Ya, dirawat dari kecil, di rumahnya dia ada kandangnya. Nah, kalau mampu kita beli kuda, beli kuda. Nah, karena kuda ini harganya sekarang luar biasa. Miliaran. Begitu juga memanah. Kita banyak kan sekarang lomba-lomba panahan, archery. Itu alat-alatnya aja sekian juta, sekian juta. Yang dulu ini olahraga nggak ada harganya, nggak ada orang lihat. Kan tapi sekarang menjadi olahraga mahal. Mending sepak bola ya, nggak pakai sepatu nendang bola. Kena aspal lumayan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib setelah merasa kelelahan dari dahsyatnya pertempuran Mu'tah, ia melompat dari kudanya yang berwarna merah ke kuning-kuningan. Jadi warna kuda itu kalau kita sebut merah, nggak merah, kuning, nggak kuning. Jadi seakan-akan merah ke kuning-kuningan. Lantas karena kudanya itu juga sudah banyak luka yang dialami oleh kudanya. Kalau orang zaman dulu itu ada orang pelari ya, berperang itu pakai kuda, kesulitan untuk memukul jatuh pengendaranya, itu biasanya kudanya yang dilukain. Ya. Dilukain aja, itu pasti jatuh. Jatuh dari kuda lumayan. Ya.
ketendang kuda, insya Allah innalillahi. Insya Allah innalillahi. Apalagi jatuh kemudian kena injak, selesai. Kemudian kuda itu sudah banyak lukanya, kemudian ia berjalan dan memulai lagi kembali peperangannya hingga tertebas tangan kanan dari Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala. Tangan kanannya tertebas. Ya. Kemudian ia mengambil panji bendera la ilaha illallah menggunakan tangan kirinya. Sudah nggak bisa berperang. Gimana mau berperang? Megang bendera dan megang pedang pakai tangan kiri. Kemudian hingga tangan kirinya ditebas juga oleh orang Romawi. Nggak punya tangan. Ja'far bin Abi Thalib tangannya yang kanan hilang, yang kiri hilang. Meninggal dong? Enggak, masih hidup. Apa yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib? Beliau raih panji itu menggunakan bahunya, sikunya, sisa-sisa tangannya itu. Supaya panji itu tidak jatuh dan kaum muslimin tidak kalah di medan pertempuran. Kemudian konon seorang tentara Romawi menebas tubuhnya hingga terbelah menjadi dua. Jadi Ja'far bin Abi Thalib menurut riwayat sejarah, ya wallahu a'lam, karena sejarah ini kembali kita katakan sejarah ini versinya banyak. Jadi riwayatnya setelah jatuh ditebas tubuhnya Ja'far bin Abi Thalib hingga terbelah menjadi dua. Allah SWT mengganti kedua tangannya dengan dua buah sayap dari surga Allah SWT yang dengannya ia terbang kemanapun ia kehendaki di surga. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Ja'far sebagai Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang. Karena tangannya nggak ada, Allah beri gantinya lebih baik, yaitu kedua sayap di kanan dan di kirinya. Maka dari itu Ja'far bin Abi Thalib diberi julukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin sebagai Ja'far At-Tayyar. Jadi memberikan julukan boleh atau tidak? Boleh, yang baik, ya, bukan yang buruk. Ya. Jangan memberikan julukan. Kenapa? Nggak boleh. Kalau yang buruk-buruk jangan. Memberikan julukan kepada muslim itu yang baik. Nggak boleh yang buruk. Oh fulan syubhat. Jangan. Harus memberikan julukan yang baik. Yang ketika saudara kita mendengar julukan itu, dia nggak akan marah atau kecewa. Beda ya kalau sama orang sekarang. Nama Abdullah banyak, nama Muhammad banyak, disingkat deh. Mat Pi'i, Mat Fulan, Mat ini, dua itu, jangan. Ya. Ini adalah dosa-dosa yang tanpa kita sadari. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan Ja'far Dzunnu Janahain, yang mempunyai pemilik dua sayap. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa ia berdiri di hadapan jasad Ja'far pada saat itu dan berkata, lalu aku hitung 50-an sasaran di tubuhnya, ya, 50 bekas luka di tubuhnya antara tusukan dan tebasan, di mana tidak ada satupun yang mengenai punggungnya. Jadi semuanya di depan, dilempar tuh tombak itu, semuanya ditebas pokoknya. Jadi bisa kita bayangkan satu orang sahabat Ja'far itu menghadapi berapa orang di depannya. Ya wallahu a'lam. Ya, 50 lebih tuh di depan semuanya. Ya bekas tikaman, terus kemudian
tebasan, itu 50-an. Kemudian dalam riwayat lain Ibnu Umar berkata, pada perang tersebut aku berada di tengah-tengah mereka. Lalu kami mencari Ja'far bin Abi Thalib dan menemukan di antara orang-orang yang terbunuh. Ternyata kami menemukan pada tubuhnya 90 ya, tusukan dan hujaman. Ini dalam riwayat lain. Dalam riwayat Al-Umari dari Nafi' terdapat tambahan, lalu kami menemukan hal tersebut, luka ya, tusukan dan hujaman di bagian depan tubuhnya. Ketika Ja'far meninggal syahid, Abdullah bin Rawahah yang mengambil alih kepemimpinan peperangan Mu'tah. Kemudian berperang dengan gagah berani dan sambil mengendarai kudanya, ia maju dan mulai berusaha turun dari tunggangannya, namun kebimbangan merasuki jiwanya. Ini biasa, ini sahabat. Lagi enak-enaknya semangat, kemudian karena melihat pertempuran yang dahsyat, kita kalau mendengar suara tembakan saja panik. Ya. Ada gempa, langsung kabur, lupa. Ini sebelah ada anaknya. Ini pertempuran, ya urusannya hidup dan mati. Itu biasa. Jadi ada rasa takut di hati kita, itu biasa. Apa kata Abdullah bin Zubair sebelum dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Ya, ketika Abdullah bin Zubair meminta nasihat kepada ibunya Asma bintu Abi Bakar, Asma ya, anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang dinikahi oleh Zubair bin Awam. Wahai ibuku, bagaimana kalau besok si Tsaqafi ini menggalku dan memisahkan kepalaku dari badanku? Apa jawaban ibunya dengan santai? Ya, wahai anakku, sesungguhnya seekor kambing itu tidak akan pernah merasakan sakit ya, setelah ditebas. Selesai. Jadi sakitnya cuma sekali. Sakitnya sekali, ya, setelah itu tidak akan merasakan apa-apa. Begitu juga kita, setelah kita meninggal itu udah gak ada rasa apa-apa lagi. Jadi gak perlu takut. Manusiawi, Abdullah bin Rawahah ini sangat manusiawi sekali. Sifat seperti ini, bimbang. Kemudian Abdullah bin Rawahah sambil meneruskan peperangan itu, ia turun dari tunggangannya lalu mendatangi ya, pasukan kaum musyrikin. Kemudian ia menerobos maju, melemparkan dirinya ke lautan musuh. Ke lautan ini 100.000 itu masuk ke tempat musuh, ya selesai. Ia menerobos maju, berperang sampai terbunuh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Mu'tah, dan Rasulullah sallallahu ini bersabda di hari peperangan Mu'tah. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang datang memberikan informasi kepada Nabi Muhammad di tengah-tengah medan peperangan. Rasulullah bersabda, ahadar rayah Zaid. Zaid memegang bendera, fausib. Kemudian Zaid itu meninggal. Tsumma akhada Ja'far, fausib. Ja'far meninggal juga. Tsumma akhada Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah, fausib dan meninggal. Kemudian hatta sampai, kata Rasulullah SAW, sampai akhada rayah, sampai panji yang hampir jatuh itu diambil oleh saifun min suyufillah, pedang dari pedangnya Allah, hatta fatahallahu alaihim, sampai Allah menangkan mereka atasnya. Jadi bendera itu hampir terjatuh, maka diambil oleh Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala an,
Dan sebelum diberikan kepada Khalid, bendera itu berada di seseorang dari Bani Ajlan bernama Sabit bin Arqam maju dan mengambil panji tersebut, dan ia berkata, "Ya lal muslimun, wahai kaum muslimin, tunjukkan salah satu di antara kalian." Mereka menjawab, "Engkau saja." Ya. Engkau saja, nggak ada yang mau. Karena yang disebutkan 3 orang sama Rasulullah SAW. "Aku tidak bisa melakukannya, engkau saja," kata kaum muslimin. Maka para sahabat kemudian memilih Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid tidak berkata apapun. A, B nggak ada. Khalid bin Walid maju ke depan dan membawa bendera tersebut, kemudian berperang dengan dahsyat. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Khalid bin Walid yang menuturkan, di hari Mu'tah ada 9 pedang yang telah patah di tanganku, kecuali pedang buatan Yaman. Kemudian 9 pedang ini terkeping-keping di tanganku, kata Khalid. Jadi Khalid itu membawa pedang, satu pedangnya Khalid ini membuat 9 pedang itu patah. Kecuali pedang yang memang besinya dari Yaman, yang nggak bisa dipatahkan oleh Khalid. Kemudian sebelum berita dari medan pertempuran sampai kepada masyarakat Madinah, hasil pertempuran itu dimenangkan oleh Khalid bin Walid dan kaum muslimin. Ada sedikit rahasia kenapa Khalid bin Walid setelah peperangan itu ditanya oleh kaum muslimin. Seakan-akan Khalid ini hafal daerah tersebut. Padahal mayoritas sahabat itu nggak hafal dengan negeri Syam. Mengapa Khalid bisa hafal? Khalid ditanya, "Kenapa engkau begitu enak, begitu lincahnya berperang? Mengatur strategi, mengatur seperti ini." Kata Khalid bin Walid, "Dulu saya ikut rombongan berdagang orang-orang Quraisy, itu biasa ikut dan aku nggak ikut berdagang. Aku hanya memperhatikan bagaimana orang-orang Romawi di negeri Syam itu mempunyai militernya." Jadi Khalid bin Walid itu pemuda pada saat itu yang nggak seperti pemuda yang lain. Kalau pemuda yang lain dagang, ikut diajak ke negeri Syam berdagang, tapi Khalid bin Walid nggak mau. Khalid bin Walid hanya ditinggalkan dagangannya, ada yang jaga. Khalid bin Walid mencari parade lah istilahnya. Bagaimana orang-orang Romawi itu berperang. Jadi dipelajarin sama Khalid itu. Ya, sesuatu yang dipelajari di waktu kecil, remaja, apalagi masih remaja, itu lagi matang-matangnya, itu akan tertancap. Dari pikiran itu langsung tertancap di hati. Ini yang dialami oleh Khalid. Bahkan di pertempuran lain, Khalid bin Walid mengatakan negeri Syam, itu hadihi mal'abi, hada mal'abi. Ini dulu tempat main saya, kata Khalid bin Walid. Makanya dia hafal cara bertempurnya orang-orang Nasrani yang berada di Romawi. Kemudian orang-orang Romawi sendiri itu seperti apa, hafal mereka. Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah SAW dikabarkan oleh Allah SWT di tengah-tengah peperangan bahwa panji itu akan diambil oleh pedang dari pedangnya Allah, yaitu Khalid bin Walid. Nah, sejak saat ini, setelah Mu'tah itu sampai beliau meninggal, Khalid bin Walid dikenal sebagai pedang Allah, Saifullah al-Maslul, yang terhunus, siap untuk menghunus siapa saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil akhir pertempuran dengan keberanian yang tinggi dan kesungguhan, ketangguhan yang tiada tanding adalah sangat aneh apabila pasukan kecil kaum muslimin
ya, berhasil menghadapi pasukan Romawi yang laksana gelombang lautan. Di saat itulah Khalid bin Walid menunjukkan kepiawaiannya dan kematangannya dalam melepaskan kaum muslimin dari situasi yang sulit situasi. Tiga panglima yang utamanya meninggal, syahid. Hatinya kaum muslimin bagaimana? Jadi ini panglima yang meninggal, siapa lagi yang memimpin? Nah, muncullah Khalid bin Walid, membawa dari keterpojokan kaum muslimin, jatuhnya mentalnya kaum muslimin sampai terbangkitkan kembali mentalnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah SWT, ya, orang-orang Romawi ya, melihat itu, maka mulailah mereka itu menarik pasukannya mundur orang-orang Romawi. Ia sadar betul orang-orang Romawi bahwa yang dihadapi oleh mereka itu bukan orang-orang yang pengen pulang selamat. Mereka itu kebalikannya, pengen pulang tinggal nama. Jadi kaum muslimin itu ketika berperang itu pengen pulang tinggal nama. Jadi kalau pengen pulang lagi, ya, pengen ngurusin warisan, nanti nggak usah ikut. Ya. Masih ingat istri, nggak usah ikut udah. Karena benar-benar kalau nggak kemenangan, kalau nggak syahid, selesai, dua itu aja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena pembahasan Mu'tah ini sangat panjang ketika kita sampaikan secara detail, maka akan Ana sampaikan ini sudah Ana persingkat. Ana hanya membuat dokumen rangkumannya saja. Jadi kalau kita terangkan aja ini bisa 2 jam detail ya, sangat detail. Jadi Ana anggap nggak terlalu penting penerangan secara detail, maka cukup saja kita persingkat. Peperangan Mu'tah itu dikalahkan kaum muslimin melalui 3 panglimanya, kalah 3 panglimanya. Kemudian bendera beralih ke tangan Khalid bin Walid dan bisa membalikkan keadaan menjadi kemenangan berada di kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang ini sudah membahas sesuatu yang luar biasa, yaitu pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah. Bagaimana kaum muslimin ketika membebaskan kota Makkah? Kenapa sebab-sebabnya kaum muslimin bisa membebaskan kota Makkah? Padahal masih terikat perjanjian Hudaybiyah. Ya, itu kita akan bahas. Dan apakah ada korban yang ditumpahkan darahnya oleh kaum muslimin tanpa hak? Kita akan bahas dan kita akan ketahui di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.